Halo, ketemu lagi sama Om David Sulkatava. Kali ini Om David akan membahas soal penipuan ya. Ada banyak sekali teman-teman Om David yang WA dan DM setiap hari yang mengatakan bahwa ada pencatutan nama Om David ya yang dipakai untuk menipu orang lain. Salah satunya adalah memakai foto-foto, kemudian memakai nama Om David ya, lalu membuat Instagram, lalu membuat Facebook ya, lalu mengiklankan di ya media-media buat jualan ya, aplikasi jualan ya. Itu bukanlah sesuatu yang baru. Jadi sekali lagi Om David sampaikan ke teman-teman, itu bukanlah sesuatu yang baru. Hal seperti ini udah sering kali terjadi ya. Om David terima kasih karena teman-teman udah ngasih tahu ke Om David bahwa foto-foto Om David banyak dicuri untuk dipakai penipuan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya, Om David juga mengakui kesalahan Om David karena nggak melakukan watermark ya, nggak menandai foto-foto yang Om David upload sebelumnya. Om David sih sebenarnya nggak jadi persoalan kalau foto-foto itu diambil ya, karena sebagian besar foto-foto itu juga sulkatanya ya sudah diadopsi oleh teman-teman, udah nggak ada di Om David juga. Yang miris adalah banyak sekali teman-teman yang menjadi korban penipuan ini. Nah, Om David akan ngasih sedikit tips bagaimana caranya supaya teman-teman nggak menjadi korban dari para oknum-oknum penipu ini ya. Caranya bagaimana? Oke. Sebelum Om David kasih tahu caranya, Om David mau kasih dulu foto-foto yang di screenshot oleh teman-teman yang dikirim ke Om David, yang mana itu adalah foto-foto Om David yang dipakai untuk melakukan penipuan kepada orang lain ya. Cek dulu. Oke, barusan itu adalah beberapa foto dari sekian banyak foto yang dipakai ya, yang dicuri oleh orang untuk dipakai melakukan penipuan terhadap orang lain ya. Sebagai contoh terbaru, ada salah satu ya followernya Om David, dia juga ditipu dari penjual online ya, yang menjual sulkata itu dengan sangat murah. Nah, kebetulan yang bersangkutan ini tergiur lalu membeli sulkata yang sangat murah itu. Kemudian dia mentransfer sejumlah uang yang diminta oleh si penipu. Dan alhasil apa yang terjadi? Sulkatanya tidak pernah dikirim. Kemudian uangnya pun raib. Seketika si penipu langsung memblokir semua akses, baik itu WhatsApp, telepon, diblokir semua. Jadi yang bersangkutan tidak bisa menelpon atau me-WhatsApp si penipu atau si penjual ya. Nah, dari cerita ini Om David memberikan sedikit gambaran kasus kejadian yang sudah banyak dialami oleh teman-teman yang tergiur akan sulkata yang murah, sehingga tidak lagi berpikir panjang, tidak lagi berhati-hati,
langsung mentransfer uang. Nah, ini adalah celah bagi para oknum penipu untuk mengambil uang teman-teman ya. Jadi nomor satu yang harus kita lakukan adalah berhati-hati. Jangan mudah percaya. Kenapa banyak orang tertipu? Itu karena terlalu percaya terhadap orang lain, bahkan orang-orang yang sama sekali belum dikenal. Di zaman yang segala sesuatunya digital dan online ini, mudah sekali bagi oknum-oknum penjahat atau penipu untuk melakukan modus operandinya. Nomor satu, dia akan mencuri foto-foto. Nomor dua, dia akan membeli nomor-nomor GSM ya, nomor-nomor handphone, SIM card dimanapun yang dijual oleh toko handphone. Bahkan di pinggir jalan ada aja yang jual. Lalu dia akan mencuri foto-foto dari internet, lalu dia akan mulai berjualan. Jadi kita akan sangat sulit nanti kalau sudah tertipu untuk mencari pelakunya. That's why yang harus dilakukan oleh kita adalah menjaga diri kita sendiri dengan cara berhati-hati. Jangan mudah percaya. Terus bagaimana nih Om supaya kita nggak mudah percaya? Ya, gini aja, harganya aja sudah tidak masuk akal ya. Kamu harus tahu knowledge-nya, harga-harga sulcata sekarang tuh berapa. Kalau udah harga-harga yang tidak masuk akal, nah itu udah pasti, itu adalah indikasi penipuan. Nah, kalaupun kamu jadi tertarik karena masalah harganya, kamu harus melakukan cek dan recheck, cross check ke teman-teman, cross check ke penjual-penjual yang punya nama besar, kenal nggak sama nama ini orang. Kalau nggak kenal, ya kamu mendingan jangan nekat transfer ke orang tersebut, ya, sangat berbahaya. Begitu ditransfer ya, duit udah di tangan ya udah pasti langsung menghilang. Oke, jadi nomor satu adalah berhati-hati, ya. Nah, nomor dua itu selalu gunakan Rekber, ya. Apa sih itu Rekber, Om David? Rekber itu adalah singkatan dari rekening bersama. Rekber, rekening bersama. Maksudnya apa Om David rekening bersama? Maksudnya adalah pihak ketiga yang dipercaya, yang sudah punya nama besar, yang sering digunakan jasanya, dimintai tolong untuk menjadi perantara jual beli. Nah, maksudnya gimana Om David perantara jual beli? Ya sekarang gini, kamu tertarik sama sulcata seseorang, tapi kamu gak yakin orang itu adalah orang yang akan menjaga integritasnya. Setelah kamu transfer, barangnya pasti dikirim. Kamu gak percaya. Lah, gunakanlah pihak ketiga. Dalam hal ini kita sebut Rekber, yang sudah punya nama besar, yang sudah sangat terkenal dan dikenal orang, yang bisa membantu kamu dan membuka jasa sebagai perantara. Jadi kamu bisa mentransfer sejumlah uang yang menjadi deal jual beli kamu. Contoh, misalnya kamu beli sulcata jumbo seharga 25 juta. Duit 25 juta tentunya bukan duit sedikit. Nah, kamu gunakanlah pihak ketiga ini, pihak Rekber ini. Kamu mentransfer sejumlah uang bukan langsung kepada si penjual, tapi ditampung oleh pihak Rekber. 25 jutanya ditampung. Kamu biasanya bikin grup WhatsApp, berarti bertiga ya. Kamu si pembeli, penjual, ada 2 orang, sama si pihak Rekber, bertiga. Disepakati, dideskripsikan jual belinya bagaimana,
ya pasti tentunya pihak Rekber ada fee-nya, ada komisinya. Tapi fee atau komisinya itu nggak terlalu signifikan dibandingkan resiko yang kamu ambil apabila kamu langsung mentransfer uangmu ke pihak penjual yang belum tentu dia benar. Takut-takutkan penipu. Kamu transfer sejumlah besar uang, contohnya misalnya beli sulcata jumbo, kamu transfer 25 juta ke pihak Rekber, pihak ketiga. Lalu sudah kamu transfer, bukti transfernya kamu taruh di grup. Nah, setelah sudah ditransfer, tentunya pihak Rekber mengecek dan mengatakan, oh ya, saya sudah terima uangnya dari pihak pembeli. Tolong pihak penjual mengirim barangnya. Dalam hal ini misalnya sulcata jumbo. Dikirim barangnya sehingga pada saat diterima oleh pembeli dicek sesuai spesifikasi atau enggak. Atau sudah sampai atau enggak. Nah, kan aman. Nah, setelah sudah sampai, kemudian dicek ternyata barangnya sesuai spesifikasi dan perjanjian antara pembeli dan penjual, barulah pihak pembeli yang sudah puas karena semua sudah sesuai dengan kesepakatan memberitahu pihak Rekber di grup WhatsApp contohnya ya. Bapak Rekber, Pak Rekber, pihak Rekber, ini sudah saya terima barangnya sesuai spesifikasi. Saya puas, tolong dibayarkan sejumlah besar uang yang sudah saya transfer ke Bapak. Artinya dari Rekber sudah mendapatkan approval dari pembeli untuk mentransfer uangnya ke pihak penjual. Dalam hal ini misalnya sulcata jumbo berarti 25 juta itu akan diteruskan oleh pihak Rekber ke si penjual. Win-win solution. Semua senang dan semua aman. Nah, kalau dalam istilah bank biasanya hal seperti ini disebutnya bank garansi. Nah, atau bisa juga kalau kita ekspor impor, kita mau beli barang dari luar negeri, kita nggak kenal siapa di sana, dari pihak sana juga nggak kenal siapa pembelinya, maka biasanya ada LC, ya kan, letter of credit. Ya sama, mirip kalau di dalam negeri bank garansi. Sama kalau dijual beli kayak di reptil, di kura-kura darat atau di mana-mana ya, baik itu barang maupun makhluk hidup, namanya Rekber istilah kerennya, rekening bersama. Gunakanlah Rekber, saran Om David. Kalau kalian takut. Nah, biasanya penipu kalau udah diajak Rekber, dia nggak mau. Pasti nggak mau. Kenapa? Ya orang dia niatnya nipu kok. Dia nggak akan mau kirim barangnya, atau barangnya memang dia nggak punya. Jadi kalau diajak Rekber, pasti nggak mau. Nah, kalau teman-teman itu sudah ngajak Rekber, dari pihak penjualnya, oknum ini nggak mau, lebih baik teman-teman tinggalkan aja. Jangan mengambil resiko. Nah, pengecualian buat seller-seller yang punya nama besar dan sudah dipercaya dan sangat menjaga integritasnya, sangat menjaga nama baiknya. Itu silakan aja. Kalau teman-teman mau transfer langsung, monggo. Karena kalau terjadi one prestasi si pihak seller besar ini macam-macam ya, di dalam bisnis hobi utamanya kura-kura darat, utamanya sulcata, kalau dia sampai nekat, nama besar dia, taruhannya akan tercoreng dan akan sulit buat dia berjualan lagi. Tapi ingat, kamu harus tetap berjaga-jaga. Jadi simpanlah bukti transfermu itu, simpanlah tanda kamu sudah melakukan pembayaran. Itu jangan lupa, kamu harus benar-benar membuat kesepakatan jual beli yang benar. Jangan sampai tidak ada perjanjian jual beli loh. Tidak ada perjanjian kok, tidak ada garansi. Terus kamu mengklaim, percuma. Karena ujung-ujungnya kamu juga akan kalah. Tapi kalau di awal kamu sudah menyepakati perjanjian, entah itu garansi, entah itu persyaratan yang apapun lah, pasti makan, pasti jenis kelamin betina, pasti ukuran atau size-nya, pasti perfect, tidak ada cacat. Dan apapun itu yang bisa dinegosiasikan antara pembeli dan penjual, sudah disepakati. Nah, itu baru bisa kamu klaim kalau tidak sesuai dengan kesepakatan. Tapi kalau kamu
Ya udah, saya terima-terima aja. Terburu-buru, tidak berhati-hati. Ya berarti kan tidak ada perjanjian, tidak ada kesepakatan, mungkin juga tidak ada garansi. Kalau tidak sesuai ya harap maklum. Itu karena kamu melakukan kesalahan di awal pada saat melakukan deal. Tidak bernegosiasi terlebih dahulu. Ya, sebenarnya Om David masih mau ngasih tips atau masukan-masukan. Tapi khusus untuk penipuan ini, Om David rasa udah paling aman. Dua hal itu aja. Satu, pastinya harus berhati-hati dalam membeli apapun ya. Waspada, jangan mudah percaya. Berhati-hati. Kedua, gunakanlah Rekber. Nah, oke. Sip, dua itu aja. Panjang tapi mudah-mudahan jelas karena Om David juga jadi korban, foto-fotonya diambil. Jadi Om David bikin video ini karena desakan dari teman-teman juga supaya Om David ngasih tahu. Jangan sampai banyak yang jatuh korban lagi. Oke, thank you udah ngikutin videonya Om David. Jangan lupa tolong di subscribe, di like, juga di komen. Bye bye.